Saudara menderita sakit keras, seorang karyawan konstruksi dipecat tanpa pesangon usai mengabdi di perusahaan tersebut selama hampir 14 tahun. Terkait kasus tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah mengirimkan sejumlah pengawasnya untuk melakukan penyelidikan ke perusahaan tempat Marhaban bekerja. Marhaban 48 tahun hanya bisa pasrah dengan keadaan usai dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Dirinya yang terbaring lemah di ruang ICU sebuah rumah sakit di Kota Pekanbaru Riau harus menerima kenyataan pahit di saat kondisinya sedang sakit parah. Dia dipecat lantaran sedang menderita penyakit gagal ginjal akut. Sudah beberapa kali dirinya menolak tawaran dari pihak perusahaan untuk mengundurkan diri. Dia tetap menolak lantaran pesangon yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan. Namun pihak perusahaan mengambil langkah lain, Marhaban dipecat sepihak tanpa diberikan pesangon sepersen pun. Dia nawari gitu, cuma waktu itu kan sudah bati ya. ya Berapa nilainya kan? Berapa dia cuma angkanya berapa dia mau ngasih kan? angka di 30 juta, tapi kata-katanya suruh mundurkan diri. Sukarela itu bukan bahasa. Bukan sekali, mundurkan diri, surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri. Buat surat pengunduran diri. Karena saya nggak terima. Untuk memperjuangkan hak-haknya, Marhaban kini dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Riau. Kurang lebih di tanggal 20 berapa kemarin? 23 ya, 23 Mei. 23 Mei ya, dikirim surat menanyakan soal hak normatif. Dipanggil ke kantor, sekali lagi ditawari dengan angka yang tadi Marhaban belum mau. Ya. Nah, terakhir itu keluar surat teguran terakhir gitu, langsung PHK tanpa pesangon. Apa langkah kita terkait hal ini, Pak? Kami sekarang lagi menyusun langkah-langkah hukum. Ya. Kami akan terus berkomunikasi dengan Disnaker karena dari awal memang kan Marhaban selalu bersurat ya ke Disnaker ya. Nah, ada beberapa model yang akan kami tempuh ya. Salah satu mungkin jika memungkinkan ada ruang pidana, kami akan juga melakukan pidana. Terkait kasus tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Riau telah mengirimkan sejumlah pengawasnya untuk melakukan penyelidikan ke perusahaan tempat Marhaban bekerja. Baik, pengaduan dari Bapak Marhaban itu sebetulnya yang ditujukan ke PT Pancamulya Maksindo Abadi. Pada dasarnya Pak Marhaban itu menyampaikan keluhan dia kepada perusahaan. Sikinya ke kami bidang pengawasan. Secara SOP memang Pak Marhaban sendiri belum pernah menyampaikan bahwa ada pengaduan. Maksudnya tidak ada pengaduan secara langsung yang sampai ke kami gitu. Hanya sebatas tembusan. Namun terlepas dari itu, kami pun menindaklanjuti berdasarkan dari informasi kawan-kawan media bahwa ada karyawan dari suatu perusahaan yang memang ada hak-haknya yang belum terpenuhi. Nah, dari dasar itu kami sekarang sudah menugaskan kawan-kawan pengawas untuk menindaklanjuti. Setelah penyelidikan dan pengumpulan data rampung, maka pengawas akan membuat laporan dan telaah yang ditujukan kepada pimpinan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.